hadirat Tuhan. Saudara, setiap botol itu saudara boleh memakainya kapan saja. Itu buat saudara masing-masing. Dan saudara boleh membawa pulang dan kapan Tuhan suruh pakai. Saudara boleh memakainya. Tapi setiap kali saudara memakainya, maka ingatlah ini adalah bukan minyak pengurapan biasa. Tapi ini adalah minyak untuk sepanjang tahun. Saudara, begitu para wanita itu atau putri diambil dari desa mereka masing-masing. Dan kemudian mulai dimasukkan saudara di dalam istana. Maka sejak hari itu mereka tidak lagi punya hubungan dengan dunia luar. Sebenarnya hidup mereka mulai hari itu jadi milik raja. Mereka mulai harus belajar makan apa yang raja mau. Berjalan seperti yang raja mau. Tidak ada lagi yang bisa menempel dalam hidupnya kekotoran, kenajisan. Karena minyak itu saudara, bahkan mengelupas semua yang kotor dan yang lama. Saudara, putri-putri itu harus direndam 12 bulan. Maka semua kotorannya akan lepas. Mengelupas dan itu sangat perih. Supaya timbul sesuatu yang baru. Kulit baru. Bau yang baru. Dan inilah yang Tuhan berikan pagi hari ini. Pagi hari ini engkau dan saya menerima minyak itu sebagai lambang. Engkau sudah dipilih. Engkau sudah dipilih untuk meninggalkan yang lama dan masuk dalam cara yang baru. Hidupmu bagi raja. Engkau bekerja bagi raja. Engkau melayani bagi raja. Kalau engkau punya keluarga, ingat keluargamu adalah milik raja. Kalau engkau punya anak, engkau harus tahu anak ini harus jadi seperti yang raja mau. Dan kalau engkau punya suami istri, maka yang terutama itu bukan menjadi milikmu. Tapi mereka semua milik raja. Karena hidupmu sendiri adalah punya raja. Adapun raja mau taruh engkau di dapur. Atau raja mau taruh engkau di istana. Atau raja mau taruh engkau di kamarnya. Itu adalah hak raja. Adapun raja itu mau pakai engkau sebagai mungkin saudara pencuci kakinya. Atau sebagai orang yang mengipas. Atau sebagai dayang. Sekali lagi itu hak raja. Karena kita ini milik raja. Saya berdoa setiap kita mengerti. Setiap kita mengerti. Saudara, sebenarnya kalender akan dibagikan tanggal 20 besok. Tetapi belum semua jadi mungkin saudara terima tahun depan. Tapi saudara, kalender itu nuansanya coklat. Walaupun alfa dan omeganya emas. Karena memang saya mau berkata bahwa kemuliaan saudara dan hati hamba tidak pernah bisa dilepaskan. Semakin kita dibawa Tuhan naik, semakin kerendahan hati, pengorbanan, melepaskan semua hak adalah tuntutan dan keharusan. Semakin Tuhan mau percayakan hal yang besar, maka jangan pernah berpikir didikan Tuhan akan berhenti. Tapi Tuhan akan makin mendidik. Tuhan akan makin memproses. Tuhan akan makin mengurusi setiap detik dalam hidup kita. Baik itu pikiran, perkataan, jodoh kita, apapun.
Saya berdoa saudara mengerti bahwa sungguh-sungguh hari ini adalah sebuah perjanjian yang baru. Bahwa hidupmu milik raja. Hidupmu milik raja. Saya berdoa kita semua akan masuk masa keemasan. Bukan dengan pikiran mendapat berkat besar. Kita akan memasuki masa keemasan bukan berarti kita mengharapkan kemudahan. Kita mengharapkan semua lancar dan kita menikmati hidup dan duduk berfoya-foya. Saudara, kalau itu pikiran saudara, maka saudara sedang menuju menjadi Herodes. Atau menjadi raja-raja yang ujungnya ditolak Tuhan. Tapi kalau saudara mengerti masuk masa keemasan adalah berarti masa di mana kita akan diproses, dibakar sampai cemerlang bagai emas murni. Saudara, kita terus akan direndam dalam hadirat Tuhan. Kita akan terus, saudara, terus meletakkan dan meletakkan. Meletakkan hak, meletakkan nama baik, meletakkan kesukaan kita, meletakkan jam istirahat, meletakkan, saudara, masa-masa kita bisa santai. Karena masa keemasan adalah menuntut tanggung jawab, kerja keras, dan sungguh-sungguh saudara, pengorbanan besar. Saudara, pagi hari ini Tuhan sungguh-sungguh mau siapkan kita. Saudara, Tuhan berkata bahwa untuk memasuki masa keemasan seringkali kita harus melewati ujian. Dan ujian itu seringkali banyak anak tidak sadar. Mereka berpikir ujian itu, saudara ya, ada yang menggoda kita ya, dengan perzinahan. Atau saudara, ujian itu masalah saudara misalnya jelas-jelas kita memilih antara dosa dan tidak dosa. Bukan itu. Makin hari saya merasa makin tipis. Dan ujian itu sangat tipis. Dan saya berdoa saudara, untuk saudara bisa menangkap setiap ujian dan lulus. Untuk saudara akan dipercayakan dan masuk tahun keemasan. Saya berdoa kita mengerti bahwa masuk tahun keemasan mengalami perubahan yang begitu besar. Saya pernah cerita di sini dan ini juga saya taruh di kaset-kaset ini. Kalau saudara nyetir mobil, saudara mau injak kopling berapa kali tidak masalah. Tapi pada waktu saudara berganti dengan pesawat, saudara di pesawat juga ada yang seperti kopling. Dan itu untuk merubah ekor pesawat. Dan itulah yang membuat pesawat itu bisa cepat atau ya arahnya pokoknya fungsinya seperti kopling lah. Arahnya disetel saudara, arah anginnya disetel. Saudara, dan pernah kejadian dalam sejarah. Pada saat itu seorang pilot sedang terbang dalam keadaan turbulensi. Dan dia menginjak kopling pesawat dalam tanda kutip. Dalam 15 menit 4 kali. Dan pesawat itu hancur lebur. Jatuh habis. Dengan semua penumpangnya. Dan yang lebih lagi itu jatuh di perumahan. Dan itu memakan korban yang paling mengerikan. Sampai dikatakan itu merupakan sebuah kecelakaan pesawat di Amerika yang salah satu yang paling mengerikan. Bukan masalah pesawatnya. Hanya dia memencet kopling dalam tanda kutip. Terlalu sering. 4 kali dalam waktu 15 menit. Saudara, perubahan membuat saudara harus mengerti tanggung jawab, cara hidup kita, karakter kita seringkali dituntut berbeda. Kalau saudara di bawah atau sebelum saudara naik dan belum masuk tahun keemasan,
Mungkin hari ini saudara marah dikit, besok senyum. Hari ini marah, besok senyum, tidak masalah. Tapi ingat, Musa cukup 1 kali marah. Dan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kalau engkau di bawah, engkau mau ngitung berapa kali. Saudara, kita mau hitung berapa sih jumlah anggota kita. Berapa sih jumlah uang di Hananeel. Tidak masalah. Tapi ingat, begitu engkau di atas, Daud menghitung 1 kali. Dan dia ingin menghitung berapa sih kekuatan dan besarnya pasukanku. Dan motivasi itu saja di hadapan iblis adalah sebuah motivasi untuk bersandar kepada jumlah dan bukan bersandar pada Tuhan. Dan iblis menuntutnya membuat lebih dari puluhan ribu orang meninggal seketika kena sampar. Engkau akan naik ke next level. Kalau engkau naik ke next level, engkau salah pegang seperti Usa, bisa berpegang berakibat fatal, mati. Saudara berkata, Bu, kalau sekarang salah pegang bagaimana? Salah pegang istri orang, cuma salah pegang aja bisa mati. Jangan main-main. Saudara berpikir, salah pegang apa? Salah pegang. Itu bukan urusanmu. Misalnya saudara bukan urusan saudara untuk mengurusi keuangan. Dan tiba-tiba saudara berkata begini, itu uangnya dipakai buat apa sih? Masa uang gereja kok dipakai terus buat pelayanan? Sekali-sekali buat bangun gereja dong. Salah pegang, engkau bisa habis. Karena itu bukan urusanmu. Saya berdoa kita ngerti. Kita sedang masuk di tahun yang berbeda. Tapi bagi mereka yang tahu, engkau akan terbang tinggi, sangat tinggi. Dan Tuhan akan percayakan keuangan. Tuhan percayakan kepemimpinan. Tuhan percayakan pelayanan. Tuhan percayakan posisi-posisi yang menentukan lebih dari yang pernah engkau bisa pikirkan. Dia akan buka jalan dan tidak ada yang bisa menutup. Tapi tanggung jawab besar harus saudara sungguh-sungguh siapkan. Tapi sekali lagi ya, saya tidak mau dengar bahwa masih ada yang miskin di antara kita. Bukan karena apa-apa. Karena setiap kita tahun ini dan tahun depan, Allah mau berikan yang the best. Allah mau berikan berkat besar. Allah mau berikan kelimpahan. Sampai saya itu lihat di atas kita ini saudara ya, begitu banyak berkat. Sangat banyak. Dan Tuhan berkata, masalahnya anakku tidak bisa menurunkan. Masalahnya mereka lihat perkataan negatif mereka menutup pintu berkat mereka sendiri. Kemarahan mereka membuat mereka kehilangan yang terbaik. Mereka kehilangan kemanisan, tapi mereka mendapat kepahitan. Saudara, Alkitab berkata berkat itu turun kalau saudara diam bersama dengan rukun. Betul? Jadi begitu saudara berantem nih. Ya, saudara lihat seseorang dan bilang, udah kripo hitam nyebelin gitu. Misal saudara ya. Siapa yang kripo ya? Oh ada toh. Kan kalau dia yang dikasih contoh kan gak sakit hati ya. Kalau yang lain kan sakit hati saudara. Saudara, kalau itu aja kita buat, itu menutup berkat. Saya berdoa engkau mengerti. Suami-suami begitu engkau menyakiti istrimu, itu engkau sedang menutup berkatmu. Tapi istri-istri begitu engkau
tidak menghormati suamimu, kau juga sedang menutup berkatmu. Bahkan kau mengoyak tudungmu sendiri. Saya berdoa sungguh, tahun depan ambil semua yang di atas. Bahkan jangan tunggu tahun depan. Tahun ini ambil semua sisa berkat yang masih belum turun. Belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, hari-hari ini saya sudah tidak pernah pakai baju ya, tanpa tanya Tuhan. Saya setiap kali ambil baju ya, dari lemari, saya tanya Tuhan. Saya berkata, Tuhan hari ini kau mau pakai apa? Tuhan hari ini kau mau bagaimana aku bersikap? Karena saya makin belajar, Apa yang kau pakai, itu menentukan apa yang kau terima. Jubahmu menentukan seberapa jauh. Alkitab berkata kalau ada pesta dan saudara tidak memakai baju pesta, maka saudara tidak bisa masuk. Betul? Saudara, dan itu terjadi day by day. Saudara, saya sering sekali merasakan. Tiba-tiba saudara dalam kondisi tertentu, dia datang. Dan dia suka dalam ketepatan. Saya berdoa kita makin tepat. Kita makin tepat untuk memakai apapun yang Tuhan mau. Mari kita buka firman Tuhan dalam ujian saudara. Kita buka kitab Rut. Kita tahu semua ceritanya. Kita mulai baca Rut Pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Rut Pasal 1 ayat 12 sampai 16. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, kita lihat ada beberapa ujian yang mengerikan sebenarnya. Saudara, ujian yang pertama adalah pada waktu Rut melihat keluarga ini hancur. Saudara, ini keluarga anak Tuhan. Katanya menyembah Tuhan yang hidup. Tetapi mereka bangkrut. Dan setelah bangkrut saudara, keduanya saudara, Kilion dan Malion dan juga Abimelech, saudara, meninggal seketika. Saya mau berkata, yang pertama, kalau engkau melihat berkat itu turun, berkat itu saudara terhambat, bahkan dihabiskan, bisakah engkau tetap setia? Yang kedua, kalau engkau melihat kematian demi kematian, bisakah engkau tetap setia? Mungkin buat kita hari ini bilang, amin, setia. Saudara, saya pernah pergi ke satu tempat. Pendetanya saudara kena stroke. Dulu dia pendeta yang diurapi. Dan kemudian setelah itu tiba-tiba di tengah perjalanan pendetanya kena stroke.
Dan sampai hari ini saudara, saya masih suka khotbah di tempatnya. Saudara, dia masih pelo dan mulutnya masih naik saudara, walaupun dia sudah sehat. Saudara, dan pada waktu dia kena stroke berat, itu selama 2 tahun. Dan berkat Tuhan drastis berkurang dalam hidupnya. Saudara, dan saat itu saya melihat perubahan yang berbeda sekali. Di awal saudara ya, anak buahnya masih menghormati dia. Tapi setelah setahun tidak sembuh. Dan saudara yang khotbah pendeta tamu. Tapi saudara ya, jemaat dia cuma bisa kasih shalom. Saudara, dengan mulut mengo dan jalan tertatih-tatih. Dalam waktu 1 tahun, jemaatnya tinggal separuh. Saudara, dalam waktu 1,5 tahun, sikap jemaatnya semua berbeda. Dulu waktu dia masih kuat saudara, dia itu ngomong apa semua orang sibuk melayani. Semua orang kasih kopi Starbucks gitu. Nah ini tuh yang sekarang saya alami. Tapi semua orang sibuk melayani saudara. Saudara ya, semua orang bawain kopernya. Saudara, semua orang siapin mic-nya. Semua orang dengan hormat saudara. Tapi waktu saudara 1,5 tahun. Dan pendeta ini tidak sembuh. Tidak ada lagi tuh yang bawain minuman. Tidak ada lagi sikap seperti mereka. Bahkan saudara, berkali-kali saya lihat, maaf kata, sikap tidak hormat. Kita di grand room. Dan dia jalan susah. Dan kemudian saudara, satu majelisnya datang dan dengan berkata begini, Pak, sudah jamnya, kita mulai dulu ya. Saudara, dan dia langsung bilang, Bu, saya ambilin tasnya. Dan saudara, dia ambilkan tas saya dan dia jalan keluar. Bahkan tidak ada kata, ayo Pak saya tuntun. Dia jalan aja ke depan. Dan majelisnya buka. Cara bicaranya sudah seperti memerintah. Cara bicaranya beda sekali. Dan Tuhan berkata, lihat. Tidak banyak orang yang setia. Tidak banyak orang yang didapati. Punya hati hamba. Melayani. Bukan untuk orang ya, yang Tuhan taruh. Tapi seringkali kita melayani untuk kepentingan kita sendiri. Itu beda banget loh. Saudara tahu maksud saya? Orang bisa melayani hamba Tuhan yang diurapi. Berharap dia dapat urapannya. Orang bisa melayani orang kaya. Kenapa? Berharap dapat berkatnya. Orang bisa melayani pemimpin buat apa? Ya. Karena saudara, dia bisa naik. Tapi melayani orang yang Tuhan suruh. Walau itu seorang cacat. Melayani yang Tuhan suruh. Walau itu anak gelandangan. Melayani yang Tuhan suruh. Walau itu saudara, pendeta yang sudah tidak diurapi. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara mengerti. Ujian yang pertama adalah ujian motivasi. Mari saudara di depan selidiki. Sebenarnya untuk apa engkau melayani? Apakah engkau lihat ini makin berkembang dan berkembang dan kau suka di sini? Sebenarnya untuk apa engkau menari? Apa engkau lihat engkau bisa nari di depan dan kau suka pada waktu orang mulai memperhatikan? Sebenarnya kenapa kau main musik? Apakah sungguh-sungguh karena benar sepenuh hati, setulus hati? Karena ini musik dari ucapan syukur yang terdalam buat Tuhan.
Atau kita main musik karena pelayanan, tugas. Dan di tempat ini mungkin kita lebih dihormati dan lebih diterima, lebih diberkati. Cara nyembah kita beda. Sama kalau di tempat yang sudah menjadi sebuah kebiasaan atau di kamar kita sendiri. Saudara ke depan, dia lihat motivasi. Pada waktu itu saya dapat pelajaran lewat seseorang, tapi juga Tuhan terangkan lebih lanjut. Bahwa saudara, untuk kita dilantik menjadi raja. Saudara, dari golongan manapun kita bisa jadi raja. Artinya orang yang dipercaya untuk ada di atas. Menduduki, menguasai, memerintah. Kalau yang lalu-lalu itu baru gerbangnya saudara. Kalau saudara nanti tanggal 26 sampai 29 saya tidak tahu kapan. Salah satunya Tuhan akan melantik raja. Orang yang didapati mengerjakan semua pekerjaannya dan setia. Menyelesaikan pekerjaannya. Punya karakter emas. Dan Tuhan berkata butuh 3 kartu. Untuk saudara bisa dapat itu. Yang pertama adalah orang saudara yang benar-benar mengerti panggilannya. Tidak terus goyang. Ada orang-orang yang bilang gini, hari ini saya mau perang. Ya. Karena dia bilang gini, pengen jadi tentara Kristus. Tapi kemudian saudara begitu kena serangan ngomong begini. Perang, bukannya untung malah kena serangan. Selalu dia kalau habis perang, kalau enggak anak sakit, perusahaan bangkrut, nanti ban mobil pecah, udah enggak usah perang-perangan. Saudara, ini namanya orang enggak ngerti panggilannya. Ada yang panggilannya donatur. Saudara, dia memang harus keluar duit buat ngasih orang. Dan dia harus kerja dan kerja. Ya, kalau bisa 90% buat Tuhan, 10% buat dia. Karena panggilannya donatur. Tapi begitu dia ngasih, dia bilang, yang ini buat ini ya, yang ini buat itu ya. Kata Tuhan, lu gak pernah dipanggil buat jadi pengatur ya. Kamu dipanggil buat jadi donatur, titik. Dan kalau kita mengatur, namanya saudara kita merasa memiliki uang itu. Dan tidak melepaskan. Dan Tuhan bilang ini model tidak mudeng panggilannya, coret. Tidak berhasil dapat kartu, saudara ungu. Saudara, mungkin saudara berkata saya penyembah bu. Tapi di rumah tidak pernah nyembah, ngomel iya. Kalau nyembah begitu di gereja duduk, wah serius. Kata Tuhan, lu nyembah atau lu main sandiwara? Nyembah itu paling banyak di rumah nak. Sendiri sama aku. Yang model begini Tuhan bilang, gak mudeng panggilannya. Kecuali panggilanmu adalah, saudara ya, bintang film, dandang gitu ya. Nah saudara, kalau panggilannya bintang film, setiap show siapin baik-baik. Banyak orang gak ngerti panggilannya. Daud ngerti banget panggilannya. Sampai akhir hidupnya. Dia gak pernah tulis berkata begini. Dari Daud, raja. Enggak. Dia bilang dari Daud, prajurit, pemazmur yang disukai Tuhan. Dia boleh jadi raja. Alkitab bilang saudara, 7 kali dalam sehari dia menyembah Tuhan. Dia bilang sorry ya, itu panggilanku yang pertama. Boleh jadi raja. Orang lain kalau jadi raja, prajurit suruh maju perang. Dia duduk-duduk. Daud pimpin peperangan di depan. Dia yang tanya Tuhan, perang enggak Tuhan? Dia yang tanya strateginya. Dia tanggung jawab. Pada waktu Siklak dihabisin. Semua orang hampir berkata
terlalu capek menyerah, dia maju dan menyeberang Besor. Buat Daud dia berkata, tidak ada kata berhenti. Panggilanku prajurit. Panggilanku pemazmur yang disukai Tuhan. Dia tahu panggilannya. Saudara, dan untuk saudara di Semarang nanti tidak tahu kapan dilantik, saudara butuh kartu pertama. Saudara, dan yang kedua adalah kartu perak. Saudara, kartu perak Tuhan lihat tidak lama-lama. Tuhan lihat cuma 1 tahun ini. Tiap orang ada jatah 1 tahun. Mungkin Tuhan bilang, tulis jatah 1 tahun. Ini yang paling gampang ya. Leo menghasilkan 10 lagu. Nah, terus dilihat. Ya, tahun ini baru 3 Le. Wah, sorry ya. Katanya ya. Paling gampang ya kan. Terus dia tulis. Ini nih yang gampang lagi. Kem katanya. Catat tahun ini ya. Besuk semua jemaat. Ya belum 1 pun katanya ya. Loh, ini contoh ya. Terus contoh lagi yang gampang-gampang saja ya. Fendi, pemimpin pujian di Hananeel. Jatah tahun ini tiap hari bangun jam 5 pagi menyembah Tuhan. Ya sibuk ngurusin anak. Gak dapat kartu deh. Saudara, ngerti gak? Tuhan itu sedang cari orang yang dalam setahun ini. Saudara selesaikan. Dan Tuhan beri kartu. Saudara, yang ketiga Tuhan cari mereka. Yang karakternya terbukti seperti emas murni. Saudara, mereka boleh mengalami ditekan. Yang keluar tetap ucapan syukur. Mereka boleh mengalami segala macam, saudara ya, kepahitan. Tapi yang keluar manis dan tambah manis dan tambah manis. Mereka boleh alami kegagalan. Tapi yang keluar adalah pantang menyerah. Mereka boleh dapat berkat. Yang keluar justru hati hamba tersungkur. Dan inilah karakter emas. Saudara, dan pada waktu saya lihat itu, saya tanya sama Tuhan lebih lagi, Tuhan, siapa dari kami yang sudah dapat 3-tiganya? Saya langsung peduli diri saya lah, gak peduli saudara, gue duluan. Terus Tuhan bilang, kamu juga belum selesaiin ini. Ya. Tuhan bilang, kamu belum dapat. Ya. Kamu masih punya waktu nih 10 hari, kata Tuhan, cepat. Belum selesaikan ini. Saudara, dan saya bilang, ya saya cuma mau lihat Tuhan. Yang dapat kartu ini siapa? Dan yang saya kaget, yang pertama kali saya lihat. Itu adalah Ibu Lydia gendut, saudara. Kalau saudara pernah tahu itu bagian melayani rumah bahagia. Terus Tuhan bilang begini. Dia enggak punya banyak. Dia bukan orang yang punya talenta 10. Dia enggak bisa mimpin pujian. Tapi dia selesaikan. Dia tahu panggilannya jadi ibu buat banyak orang. Setiap hari jam 5 pagi dia bangun pimpin kebaktian. Tiap malam dia catetin tuh semua anak-anak harus laporan harian. Dia baca satu-satu. Tuhan bilang, dia enggak punya banyak. Dia enggak bisa nari. Dan bahkan kalau dia masuk ke penari, semua orang teriak. Kita kan Desember nari ya saudara ya. Dulu dia daftar imam. Ya, langsung bagian imam teriak begini. Aduh, ada Bu Lydia katanya. Dikasih bagian apa? Nah, kali ini Desember dia daftar saudara di Joshua anak saya. Mau jadi tentara. Begitu datang utuk-utuk ke Joshua. Josh, daftar. Mau nari jadi tentara. Joshua teriak, Mami! Katanya.
Tapi di BB, nggak di depan Ibu Lydia. Tante Lydia masuk tentara, katanya ya. Apa yang harus kulakukan, katanya ya. Saudara, dia tuh nggak diingini. Tapi dia tahu dia harus menari. Dia tetap bilang, udah gak masalah Jos jadi apa aja. Jadi backstage juga gak mungkin lari-lari. Orang kalau lari pelan banget. Dia tahu dia harus lakukan bagiannya. Saudara, tapi ada orang yang bisa menari. Bahkan mungkin les balet. Saudara bisa main piano. Tapi saudara gak pernah kembangkan. Saudara, Ibu Lydia itu punya 5 baju nari. Ada merah, ada pink. Saya nanya, buat apa menari di depan Tuhan? Saya enggak peduli. Kalau di depan orang kan, orang enggak lihat saya, orang badan jelek begini. Tapi saya mau nari setiap hari di depan Tuhan. Tuhan bilang, yang penari aja belum tentu punya baju. Bikin baju sendiri. Dan menari di depanku. Dia ditolak oleh manusia. Tapi tiap hari dia nari di depanku. Dia tidak pernah melayani saya. Dia selalu bilang, seandainya aja ya saya bisa nyetir. Saya bisa melayani ibu, nyetirin ibu kemana saja. Tapi Tuhan bilang dia melayani setiap anak. Yang tidak ada orang yang mau melayani mereka. Dan Tuhan bilang, dia berhak dapat 3 kartu itu. Saudara, saya mau berkata ujian yang pertama adalah motivasi kemurnian. Seberapa engkau murni melayani. Murni, saudara. Bukan karena keuntungan. Tapi engkau tahu buat Tuhan. Dan hanya buat Tuhan. Ujian kedua, saudara. Saudara, dikatakan di situ. Ya, ayat yang ke-11. Pulanglah anakku. Mengapa engkau turut dengan aku? Bukankah tidak ada laki-laki yang kulahirkan dijadikan suamimu? Ini merupakan ujian motivasi. Untungnya apa? Selama kita melayani dan kita masih cari untung. Sebenarnya belum ada kemurnian. Saya melayani di situ karena saya diterima. Ya aneh ya. Kalau di sini bukanlah semua orang menerima saya mendadak saya peka. Kalau di tempat lain saya tidak dapat apa-apa. Karena orang tidak terima saya. Itu untung masih pelayanan yang berdasarkan jiwa daging, bukan kemurnian. Ayat 12 berkata, pulanglah anakku. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Dan seandainya malam ini aku bersuami. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Saudara, dan selanjutnya ujian kedua adalah soal waktu. Saudara, mudah untuk menjadi begitu setia. Kalau itu cuma sebentar. Mudah, saudara. Untuk berkata, ya deh aku menderita. Asal di pikiran ini berkata begini. Sebentar. Sesudah itu kan aku enak. Tapi Ruth punya berbeda. Dia bertekad menyiapkan dirinya. Menderita seumur hidupnya. Dia bertekad mendidik dan menyiapkan dirinya. Tidak bersuami selamanya. Dia bertekad tidak terpisahkan dari Naomi. Dan akan terus menderita bersama-sama Naomi. Naomi bilang, gak ada harapan. Tidak ada harapan. Ini jadi masalah. Bukankah kita melayani berharapan untuk naik?
Mungkin hari ini kita menderita dan setiap hari kita berkata, saya punya pengharapan untuk jadi kaya. Tapi ya, pagi ini Tuhan bilang, kalau dibalik bisa enggak? Aku lakukan sebaik aku bisa. Tapi aku siapkan diriku. Seandainya seumur hidupku, Tuhan pilih aku untuk jadi miskin. Aku akan tunjukkan kepada semua orang. Seumur hidup, aku akan miskin. Tapi mengucap syukur. Aku mungkin miskin. Tapi aku berikan semuanya buat Tuhan. Aku mungkin tidak disembuhkan. Tapi tiap detik hidupku yang ada padaku, semuanya akan untuk Tuhan. Ada sebuah next level yang Tuhan minta. Kalau kita berharap gini, aku mengasihi istriku atau suamiku. Dan aku berharap dia berubah jadi baik seperti yang aku mau. Pagi hari ini Tuhan bilang, bisa enggak? Di ujung tahun ini, imanmu naik ke next level. Karaktermu naik ke next level. Dan saudara berkata, kalau istriku begini terus, makin jelek, makin worse, aku akan tetap dan makin mengasihi dia. Banyak orang tuh enggak tahu ujiannya. Ujian di tingkat bawah, saudara ya, adalah ada persoalan dan diselesaikan Tuhan. Ujian di tingkat atas adalah pada waktu engkau semua lakukan yang terbaik. Dan kau mendapat yang sebaliknya. Dan Tuhan tidak buat apa-apa. Jangan kaget. Di Alkitab itu terjadi. Bukankah Ayub melakukan semua yang baik? Bukankah dia kehilangan semuanya? Bukankah di tengah-tengah pelayanan istri Musa meninggalkan Musa? Walaupun kemudian balik lagi. Ada banyak orang tidak pernah mengerti. Bukankah di puncak pelayanan Yesus, Yesus mati di salib dan semua orang meninggalkan dia. Bukankah di puncak pelayanan Yohanes Pembaptis, kepalanya dipotong dan gelundung masuk penjara. Bukankah di puncak pelayanan Paulus, Paulus masuk penjara dan mati, terpenggal kepalanya. Bukankah di puncak pelayanan Stefanus, orang mengambil batu dan melemparkan batu itu untuk merajam dia. Sekarang saya mau tanya, masih berani nyanyi kita di puncak kejayaan? Masih berani nyanyi? Kita mau terbang tinggi di puncak kejayaan? Saya rasa nyanyi akan berbeda. Karena selama ini yang kita sebut puncak, kita bayangkan kaya raya. Nah ya, kemudian dapat istri atau suami cantik kayak bintang film. Yang kita bayangkan puncak kejayaan. Tiba-tiba semua punya rumah mewah. Nggak ada yang naik motor, semua naik Ferrari. Itu kan? Amin katanya. Masalahnya puncak kejayaan Yesus nggak naik Ferrari ya. Naik salib. Masalahnya puncak pelayanan Paulus. Tidak di rumah mewah Regency. Di penjara. Kapling 1x2 penuh kecoa. Masalahnya puncak kejayaan Stefanus. Bukan dilempar dengan bunga. Dan berkata engkaulah bintang film yang ajaib. Dilempar batu. Saya sedang bertanya hari ini. Siapkah saudara masuk puncak kejayaan? Saya mau kita punya prepare dengan yang berbeda.
Rut sampai di titik itu. Karena itu dia bisa menerima kemuliaan. Rut sampai di titik itu. Dan saya berharap saudara mengerti. Bisakah kita sampai di titik itu? Selanjutnya saudara. Dikatakan ayat yang ke-16. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, disitulah juga aku pergi. Kemana engkau bermalam, disitu jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara, pada waktu saya baca ini, Tuhan bilang ujian yang ketiga adalah ujian keintiman. Hari-hari ini kita nyanyi, bilang Tuhan ku serahkan semuanya. Tuhan bilang mereka menyanyi dengan hati. Tapi mereka tidak ngerti tentang keintiman. Tuhan berkata ujian keintiman adalah bisa tidak di mana Tuhan ada. Di situ kita ada. Di mana Tuhan bermalam. Di situ kita bermalam. Di mana Tuhan berjalan, di situ kita berjalan. Dan inilah ujian keintiman. Masalahnya ujian keintiman adalah bagaimana kita sehati, sepikir, seperasaan. Dan kalau kita berkata Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan bilang, bagus sih nyanyinya. Tapi mereka tidak sampai ke level terus bersama-sama aku. Saya mau kita cek aja yang simple. Untuk kita terus bersama-sama Tuhan. Kalau kita lagi sakit hati, kira-kira Tuhan di situ enggak? Kira-kira Tuhan seperasaan dengan kita sakit hati? Hah? Berarti kita sudah enggak di sama Tuhan kan? Terus kalau kita ini ya, nonton yang enggak. Apa saudara pikir Tuhan di situ? Hari-hari ini di tengah Tuhan sibuk ngurusin orang. Kita, maaf aja, kita ke Tony Roma, kira-kira Tuhan di situ? Bukan berarti tidak boleh. Tapi ujian keintiman adalah begini. Kalau apapun ya, bisa enggak sih kita ini seirama dengan Tuhan? Saya bukan enggak boleh kita makan enak atau beli tas bagus. Tapi Tuhan pernah ngomong begini sama saya. Kamu malu enggak sih kalau pakai tas 20-30 juta? Sedangkan aku di dunia makan aja enggak sempat. Aku tidak pernah beli satu barang mewah pun. Sedangkan seorang hamba itu tidak lebih daripada tuannya. Dan Tuhan bilang, kamu malu enggak sih? Kalau kamu pakai tas 20 juta, kalau itu kamu beli sendiri. Kalau dikasih itu lain masalah. Sedangkan masih ada puluhan anak yang tidak makan. Bahkan ada orang yang mati kelaparan misalnya di Bekasi dan kamu tahu. Kamu malu enggak? Saya malu saudara. Saya berdoa saudara mengerti tentang keintiman. Sampai kita berkata sorry. Saya tidak mungkin ada di tempat sakit hati. Karena Tuhan tidak ada di situ. Saya tidak mungkin ada di tempat shopping barang mewah. Karena saya tahu Tuhan tidak ada di situ. Saya tidak mungkin ada ya untuk sekedar pacaran dan tidak kudus. Karena saya tahu Tuhan tidak di situ. Saya tidak mungkin mikir kekhawatiran tentang masa depan, hidup dan sebagainya. Karena saya tahu Tuhan tidak di situ. 3 ujian ini
akan menjadi ujian buat akhir tahun. Dan saya berharap kita semua bisa lulus. Dan kita semuanya bisa mendapatkan jatah yang ajaib. Tuhan berkata kepada saya, hatiku tuh pengen memberkati semua. Hatiku ingin mengangkat mereka semua. Hatiku ingin bawa mereka naik di puncak yang tidak pernah mereka pikirkan. Tapi sebelum mereka lewati 3 ujian ini, dari dalam hatinya mengalir dan berkata, iya. Aku takut, Tuhan bilang. Kalau aku angkat tinggi, mereka jadi Lucifer. Aku takut pada waktu mereka, aku berkati. Mereka jadi Salomo yang kemudian mendirikan begitu banyak. Justru pemujaan buat dewa-dewa. Aku takut mereka jatuh satu persatu. Mereka jatuh seperti Eli. Pada waktu mereka makan persembahan itu. Alkitab berkata jadi sangat gemuk. Dan kemudian patah lehernya karena tidak bisa gerak. Jatuh mendadak dan patah lehernya. Ini bukan bicara cuma gemuk di badan, nanti yang gemuk tertuduh, saudara. Ini bicara di dalam. Ada orang-orang yang begitu menyenangi, dipuji, disembah. Dan dia jadi gemuk. Saudara, saya berdoa sungguh. Betapa Tuhan mau. Betapa Tuhan mau. Kita lulus ujian ini. Mari kita berdoa. Kita akan nyanyikan Tuhan ku berikan semuanya. Sekali lagi dengan sebuah pengertian yang berbeda. Biar perjamuan dibagikan. Saudara, perjamuan kali ini juga berbeda dengan perjamuan biasanya. Perjamuan biasanya kita minta cover. Kita minta perlindungan, kita minta kekuatan dan kita minta kesembuhan. Tapi perjamuan kali ini saya mau berkata, perjamuan adalah puncak dari pelayanan Tuhan. Pada waktu dia membiarkan seluruh tubuhnya terpecah. Pada waktu dia membiarkan cambuk yang di ujungnya ada 7 kail. Dan setiap kali itu dipecutkan, dagingnya jatuh satu persatu. Darahnya menetes. Itulah perjamuan. Ini darahnya. Ini dagingnya. Ini penderitaan yang tidak pernah bisa ditanggung oleh manusia. Tidak pernah dia mendapat satu untung pun untuk menyelamatkan kita. Kalau dia mau, dia bisa habisi seluruh manusia. Dan kemudian dia ciptakan manusia super yang baru. Dia bisa habisi semua iblis. Dan dia ciptakan malaikat yang baru. Tapi karena kasih setianya, karena cinta, karena itulah perjamuan ini ada. Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Dan perjamuan kali ini, Tuhan sedang bertanya, kalau engkau mengasihi seseorang, dan orang itu tidak akan pernah memberikan balasan kepadamu, baru itulah perjamuan sesungguhnya. Kalau engkau melayani dan tidak ada satu orang pun yang memuji, tak ada keuntungan sama sekali buat engkau, baru itulah titik penyerahan sebenarnya. Dan bisakah kita setuju
untuk apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kalau yang satu akan diangkat dan yang satu akan diturunkan, bisakah kita setuju dan pagi hari ini berkata, perjamuan ini aku berkata ya, buat setiap rencanamu. Aku tidak iri, aku tidak marah, karena sesungguhnya aku sudah dibeli dengan lunas. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.